Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 genetika akan menjelaskan tentang interaksi antar gen. Sebelum itu, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumiani Saryanti, NIM 1810207011 dari Pendidikan Biologi 1 2018. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai interaksi antar gen-gen. Dari kata interaksi sendiri, itu merupakan suatu jenis tindakan yang terjadi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi dan akan memiliki efek. Sedangkan interaksi antar gen-gen itu merupakan penyimpangan semu terhadap hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi nisbah fenotip tetapi menghasilkan fenotip-fenotip hasil kerjasama atau interaksi antar dua pasang gen non-alelik. Interaksi antar gen akan menimbulkan perbandingan fenotip keturunan yang menyimpang dari hukum Mendel. Menurut Mendel, perbandingan fenotip F2 dari persilangan dihibrid yaitu 9:3:3:1. Apabila terjadi penyimpangan pada hukum Mendel, maka perbandingan fenotipnya akan menjadi 9:3:4 atau 9:7 atau 12:3:1. Adapun macam-macam dari interaksi antar gen itu terdiri atas 5. Namun, agar lebih mudah untuk mengingatnya, kita bisa menggunakan kata pekak, di mana P untuk polimeri, E untuk epistasis dan hipostasis, K untuk kriptomeri, A untuk atafisme, dan K untuk komplementer. Adapun di pembahasan yang pertama itu ialah atafisme. Atafisme itu merupakan interaksi antar dua gen yang menghasilkan filial atau keturunan yang fenotipnya berbeda dari induknya. Di mana ada contoh dari atafisme ini ialah persilangan bentuk dari jengger ayam. Bentuk dari jengger ayam ini sendiri terdiri atas 4. Yang pertama, bentuk PA dengan genotip R kecil P besar. Yang kedua, bentuk rose dengan genotip R besar P kecil. Yang ketiga, bentuk walnut dengan genotip R besar P besar. Dan yang keempat itu bentuk single dengan genotip R kecil P kecil. Bentuk dari jengger tersebut itu merupakan interaksi antar dua gen. Kemudian itu diselangkan antara ayam yang berjengger rose R besar P kecil yang disilangkan dengan ayam berjengger PA R kecil P besar akan menghasilkan keturunan F1 100% ayam berjengger walnut R besar R kecil P besar P kecil. Hasil perkawinan sesama F2 akan menghasilkan perbandingan fenotip yaitu 9 untuk walnut, 3 untuk rose, 3 untuk PA, dan 1 untuk single. Penyimpangan yang terjadi dalam atafisme itu merupakan bukan mengenai perbandingan fenotip F2-nya, melainkan munculnya sifat baru dari jengger ayam tersebut yaitu walnut dan single. Tipe walnut itu merupakan hasil interaksi antara dua gen yang berdiri sendiri, sedangkan tipe single itu merupakan hasil interaksi dari dua gen resesif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Dwi Krata Entajung. Saya di sini akan menjelaskan tentang polimeri dan kriptomeri. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang polimeri. Apa itu polimeri? Polimeri merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Gen yang menumbuhkan suatu karakter polimeri biasanya lebih dari 2, sehingga disebut karakter gen ganda. Polimeri pertama kali dikemukakan oleh Nilsson Ehle pada tahun 1813 di Swedia. Nilsson Ehle melakukan percobaan persilangan pada jenis gandum, yaitu gandum bersekam merah dan gandum bersekam putih. Saya akan menjelaskan tentang persilangan tersebut. Pada polimeri, M besar selalu berwarna merah, dengan contoh gandum berwarna merah gelap yang dilambangkan dengan M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2.
yang akan disilangkan dengan warna putih M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Dari persilangan tersebut akan menghasilkan dua gamet, yaitu M besar 1, M besar 2, dan M1 kecil, M2 kecil. Kemudian akan menghasilkan fenotip yang 100% berbiji merah sedang dengan lambang M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Fenotip tersebut akan disilangkan kembali dan menghasilkan 8 gamet. Untuk mencari fenotip yang kedua, itu biasanya menggunakan papan catur seperti tadi dan akan menghasilkan rasio genotip itu 9 merah, 3 merah, 3 merah, dan 1 putih. Atau rasio fenotipnya adalah merah berbanding putih, yaitu 15 berbanding 1. Yang kedua yaitu kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa suatu faktor dominan yang baru tampak pengaruhnya apabila bertemu dengan faktor dominan lain yang bukan alelnya. Biasanya, kriptomeri ini menggunakan contoh bunga Linaria moracota dengan contoh warna ungu, merah, dan putih. Dan saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang kriptomeri ini. Contohnya dari bunga Linaria warna merah yang dilambangkan dengan A besar, B kecil, dan disilangkan dengan bunga Linaria warna putih A kecil, B besar. Kedua persilangan tersebut akan menghasilkan dua gamet, yaitu A besar dan B kecil untuk warna merah, A kecil, B besar untuk warna putih, dan menghasilkan fenotip keturunannya berwarna ungu, dan dilambangkan dengan huruf A besar, A kecil, B besar, dan B kecil. Kedua fenotip tersebut akan disilangkan kembali, dan menghasilkan 8 gamet, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Untuk menentukan F2, biasanya menggunakan papan catur yang seperti di gambar ini. Setelah disilangkan, maka akan menghasilkan rasio genotip dan rasio fenotip. Rasio genotip akan menghasilkan 9 ungu, 3 merah, 3 putih, dan 1 putih. Atau bisa juga 9 ungu, 3 merah, dan 4 putih. Sedangkan untuk rasio fenotip, itu ungu berbanding merah berbanding putih, 9 banding 3 dan banding 4. Baiklah, saya Miftahul Jana, NIM 1810207015, Pendidikan Biologi 1 akan melanjutkan materi tentang epistasis dan hipostasis. Epistasis dan hipostasis adalah salah satu bentuk interaksi antar gen dominan yang mengalahkan gen dominan lainnya. Epistasis berarti menutupi dan hipostasis berarti tertutupi. Pada peristiwa epistasis, gen yang bersifat epistasis tidak akan menutupi gen yang sebagai pasangannya, tetapi akan menutupi gen lain yang bukan pasangannya. Peristiwa epistasis ini dibagi menjadi dua, yaitu epistasis dominan dan epistasis resesif. Peristiwa epistasis dan hipostasis dapat dilihat pada gambar berikut beserta tabelnya. Nah, jadi dalam persilangan ini didapatkan keturunan dengan perbandingan genotip 12 berbanding 3 dan berbanding 1. Maka terlihat bahwa genotip yang mengandung H selalu berwarna hitam, sedangkan genotip yang mengandung K tanpa disertai H berwarna kuning. Jadi dapat disimpulkan bahwa H epistatis terhadap K hipostasis terhadap H. Epistasis resesif didefinisikan sebagai epistasis di mana bila ada gen tertentu, misalnya A, dalam keadaan resesif akan menutupi ekspresi gen yang lain. Jadi, misalnya gen A terdiri dari alel A dan A kecil. Bila suatu individu mempunyai alel resesif A, maka gen B besar yang sebenarnya menentukan suatu sifat tertentu, misalnya warna bunga, maka gen B besar tidak ekspresi. Sebagai contoh, gen B besar dalam keadaan dominan menghasilkan
warna merah, sedangkan bila resesif menghasilkan warna merah muda. Bila alel A resesif dari gen A, maka alel B maupun B kecil tidak dapat terekspresi. Secara fisiologis, hal ini bisa terjadi. Misalnya gen A, ini A besar, merupakan gen yang bertanggung jawab terhadap perbandingan prekursor warna. Sedangkan gen B dalam keadaan dominan akan menghasilkan enzim yang berperan mengubah frekuensi warna menjadi merah. Sedangkan dalam keadaan resesif akan menghasilkan enzim yang berupa prekursor menjadi warna merah muda. Secara fisiologis, hal ini bisa terjadi. Misalnya gen A, ini A besar, merupakan gen yang bertanggung jawab terhadap perbandingan prekursor warna. Sedangkan gen B dalam keadaan dominan akan menghasilkan enzim yang berperan mengubah frekuensi warna menjadi merah. Sedangkan dalam keadaan resesif akan menghasilkan enzim yang berupa prekursor menjadi warna merah muda. Dengan demikian, rasio fenotip keturunan persilangan heterozigot adalah 9:3 dan berbanding 4. Selanjutnya ada epistasis dominan. Epistasis dominan didefinisikan sebagai epistasis di mana suatu gen dalam keadaan dominan akan menutupi ekspresi gen yang lainnya. Jadi, misalnya gen A besar, terdiri dari alel A dan A kecil. Bila suatu individu mempunyai alel A, maka gen B yang sebenarnya menentukan suatu sifat tertentu. Misalnya warna bunga, maka gen B tidak terekspresi. Berikutnya ada epistasis resesif ganda. Epistasis resesif ganda didefinisikan sebagai epistasis di mana bila ada gen tertentu, misalnya A, dalam keadaan resesif, maka akan menutupi ekspresi gen yang lain, misalnya gen B. Sedangkan gen B dalam keadaan resesif menutupi ekspresi gen A, sehingga genotip yang terekspresikan adalah tidak mengandung alel resesif. Secara fisiologis, hal ini bisa terjadi misalnya gen A maupun gen B merupakan gen yang bertanggung jawab terhadap pembentukan pigmen warna. Terjadi bila ada alel resesif, maka baik gen A dan gen B tidak terekspresi. Dengan demikian, rasio fenotipnya adalah 9:7. Yang keempat ada epistasis dominan ganda. Epistasis dominan ganda didefinisikan sebagai epistasis di mana bila ada gen tertentu, misalnya A, dalam keadaan dominan, maka akan menutupi ekspresi gen yang lain, misalnya gen B, sehingga gen B dalam keadaan dominan menutupi ekspresi gen A, sehingga genotip yang terekspresi adalah tidak mengandung alel dominan. Yang kelima ada epistasis dominan resesif. Didefinisikan sebagai epistasis di mana bila ada gen tertentu, misalnya A, dalam keadaan dominan akan menutupi ekspresi gen yang lain, misalnya gen B. Sebaliknya, gen B dalam keadaan resesif menutupi ekspresi gen A, sehingga genotip yang terekspresi adalah yang mengandung alel resesif A dan dominan B besar. Sebaliknya, semua yang mengandung A dan B maka tidak terekspresi. Setelah selesai dengan epistasis dan hipostasis, berikutnya ada komplementer. Komplementer adalah interaksi antar dua gen dominan jika terjadi bersama-sama atau saling melengkapi sehingga muncul suatu fenotip. Jika salah satu gennya tidak ada, maka pemunculan sifat terhalang. Contoh perkawinan pria yang tuli dengan genotip R besar, B kecil dengan wanita bisu tuli dengan genotip R kecil, B besar. Untuk tabelnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Dalam hal ini, gen T dan
gen B tidak akan menunjukkan sifat normal apabila kedua gen tersebut tidak terhadap bersama-sama dalam suatu genotip. Dengan demikian, jika hal terdapat gen T tanpa gen B atau jika hanya terdapat gen B tanpa gen T, maka akan memunculkan sifat bisu dan tuli. Rasio fenotip F2-nya yang dihasilkan adalah 9 normal dan 7 bisu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.